Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai Application the Cost of Taxation Chapter 8 Pengantar Ekonomi Mikro. Berikut kelompok 7 yang beranggotakan Dea Melani, Diana Dwi Agustin, Dita Daniswara. Dalam chapter ini, kita akan membahas mengenai biaya perpajakan yang meliputi 1. Bagaimana pajak mempengaruhi surplus konsumen, surplus produsen, dan surplus total. Kedua, berapakah deadweight loss suatu pajak? 3. Faktor apa yang menentukan besar kecilnya deadweight loss? Yang keempat, bagaimana penerimaan pajak bergantung pada besar kecilnya pajak? Mari kita bahas di slide selanjutnya. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengaruh pajak. Terdapat kurva harga barang yang menunjukkan persamaan dengan pajak dan persamaan tanpa pajak. Jika sebuah barang tidak memiliki pajak, maka harga yang dibayar pembeli pada harga normal yaitu pada titik PE dan jumlah kuantitas ada pada titik QE. Sebaliknya, jika terdapat pajak, maka pembeli membayar dengan harga yang lebih tinggi pada harga PB, kemudian penjual menerima uang lebih sedikit pada titik PS dan kuantitas akan turun pada titik QT. Jadi, pajak pada sebuah barang menimbulkan irisan antara harga yang harus dibayar pembeli dan harga yang diterima penjual. Pajak juga menaikkan harga yang dibayar pembeli dan menurunkan harga yang diterima penjual. Jumlah barang yang diterima pun menurun. Selanjutnya, pendapatan pajak. Harga yang dibayar pembeli dan diterima penjual menciptakan pendapatan seperti yang tertera pada kurva. Pendapatan dari pajak yang dikumpulkan pemerintah dengan mengalihkan besaran pajak dengan kuantitas yang baru, yaitu QT. Jadi, pendapatan pemerintah dari pajak sama dengan luas persegi panjang antara kurva penawaran dan permintaan. Selanjutnya, kesejahteraan ekonomi mengukur keuntungan dan kerugian dari pajak. Hal ini dapat diketahui dengan menentukan surplus konsumen, surplus produsen, pendapatan pajak, dan total surplus dengan pajak dan tanpa pajak. Yang pertama, menghitung konsumen surplus, produsen surplus, dan total surplus tanpa pajak. Perhatikan kurva barang di sebelah kanan yang tidak memiliki pajak, maka konsumer surplusnya adalah A plus B plus C. Kemudian produsen surplusnya adalah D plus E plus F. Karena tidak ada pajak, maka penerimaan pajaknya adalah 0. Lalu menghitung total surplus dengan menjumlahkan konsumen surplus dengan produsen surplus, yaitu A plus B plus C plus D plus E plus F. Setelah adanya pajak, konsumen hanya menerima keuntungan sebesar daerah A atau yang disebut dengan konsumer surplus, dan produsen hanya menerima keuntungan sebesar daerah F atau yang disebut produser surplus. Sehingga daerah B dan D merupakan besarnya penghasilan pajak dan total keuntungan yang didapat adalah A, B, D, dan F. Keuntungan total kemudian berkurang sebesar daerah C dan E setelah adanya pajak. Daerah berwarna kuning, yaitu daerah C dan E, disebut dengan deadweight loss atau DWL dari pajak yang disebabkan karena penurunan surplus total yang dihasilkan dari distorsi pasar seperti pajak. Selanjutnya ada deadweight loss. Pajak menyebabkan kuantitas barang bergeser dari QE ke QT sehingga unit antara QT dan QE tidak dijual. Nilai-nilai unit kepada pembeli lebih besar daripada biaya produksinya. Dalam kondisi ini, pembeli akan menurunkan konsumsinya karena harga meningkat. Di sisi lain, penjual akan mengalami penurunan pendapatan yang akan diterima sehingga pajak mencegah beberapa perdagangan yang saling menguntungkan. Kemudian, apa sajakah yang menentukan ukuran DWL? Dalam chapter ini, kami akan membahas dua faktor yang menentukan ukuran DWL, yaitu elastisitas harga penawaran dan juga elastisitas harga permintaan. Barang atau jasa yang harus dikenakan pajak pemerintah untuk meningkatkan pendapatan yang dibutuhkannya, yaitu barang yang memiliki DWL terkecil. Jadi, DWL kecil atau besar tergantung pada elastisitas harga penawaran dan juga permintaan. DWL dan elastisitas penawaran.
Ketika penawaran tidak elastis, lebih sulit bagi perusahaan untuk meninggalkan pasar ketika pajak mengurangi produser surplus. Jadi, pajak hanya mengurangi sedikit kuantitas dan DWL menjadi lebih kecil. Semakin elastis penawaran, semakin mudah bagi perusahaan untuk meninggalkan pasar ketika pajak mengurangi produser surplus dan semakin besar kuantitas, maka semakin besar DWL. DWL dan elastisitas permintaan. Semakin elastis permintaan, semakin mudah bagi konsumen untuk meninggalkan pasar ketika pajak menaikkan PB. Semakin besar H berada di bawah kuantitas yang memaksimalkan surplus dan semakin besar DWL. Selanjutnya, ketika permintaan tidak elastis, lebih sulit bagi konsumen untuk meninggalkan pasar ketika pajak menaikkan PB. Jadi, pajak hanya mengurangi sedikit kuantitas dan DWL kecil. Selanjutnya adalah contoh soal. Pada soal A, hitunglah surplus konsumen, surplus produsen, dan total surplus tanpa pajak. Pada soal B, jika pajak $100 per tiket, hitunglah surplus konsumen, surplus produsen, pendapatan pajak, surplus total, dan DWL. Jawaban untuk soal A. Surplus konsumen sama dengan setengah kali $200 kali 100 sama dengan $10.000. Surplus produsen sama dengan setengah kali $200 kali 100 sama dengan $10.000. Total surplus merupakan penjumlahan surplus konsumen dan surplus produsen, sehingga $10.000 ditambah $10.000 sama dengan $20.000. Jawaban untuk soal B. Surplus konsumen sama dengan setengah kali $150 kali 75 sama dengan $5.625. Surplus produsen sama dengan surplus konsumen, yaitu $5.625. Penerimaan pajak sama dengan $100 kali 75 sama dengan $7.500, sehingga menghasilkan total surplus sebanyak $18.750 dan DWL sebesar $1.250.